Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mau presentasikan topik tentang hypnoteaching. Apa itu hypnoteaching? Hypnoteaching itu berasal dari dua kata, yaitu hypnos dan teaching. Hypno itu berasal dari kata hypnos. Hypnos yang berarti relaksasi atau tertidur. Sedangkan teaching artinya teknik pembelajaran peserta. Jadi apa itu hypnoteaching? Hypnoteaching adalah metode pembelajaran menggunakan sugesti-sugesti positif untuk mencapai kesadaran bawah sadar peserta dan menjadikan kesadaran peserta. Apa tujuannya? Tujuan hypnoteaching ini membantu peserta itu lebih menyukai materi atau hal yang kita sampaikan, lebih termotivasi, lebih bersemangat, dan lebih percaya diri. Terus apa manfaatnya untuk kita? Manfaatnya untuk kita adalah bisa memberikan satu, mengontrol emosi. Kita bisa menetapkan target atau strategi dan bisa mengetahui karakter dari peserta dan bisa melakukan konsultasi atau pembimbingan kepada peserta. Berbicara tentang pikiran, tentang kesadaran. Kesadaran itu dibagi menjadi dua, yaitu consciousness dan subconsciousness. Conscious mind dan subconscious mind. Kesadaran conscious itu adalah kesadaran penuh, kesadaran saat kita terjaga seperti sekarang ini, yang sekitar 12%. Kesadaran ini lemah, namun dia merasa mengatur segala pikiran. Kemudian subconscious mind adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini sekitar 88%. Dia lebih kuat, dia menyimpan memori dan bila dipanggil dia cepat masuk. Consciousness ini sama dengan kepribadian. Gimana cara melatihnya? Kepribadian ini subconscious mind ini bisa dilatih dengan olah pikiran, introspeksi diri, pasrah, dan biarkan hukum alam bekerja. Kemudian setelah kesadaran itu tercipta oleh pikiran. Nah, di dalam pikiran itu ada gelombang otak. Gelombang otak itu ada 5. Gelombang otak itu antara lain adalah gelombang gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Gelombang gamma adalah gelombang otak yang sangat tinggi. Dia muncul atau ada saat lagi emosi, dia itu dalam kesadaran tinggi, ketakutan yang tinggi, serakah, semangat, sekitar 25 Hz sampai 40 Hz. Kemudian gelombang beta terus di bawah dari gelombang gamma, dia sekitar 12 sampai 25 Hz. Dia muncul saat kita masih terjaga, merupakan saat kita sedang berpikir, menyelesaikan masalah, menggunakan otak kiri. Kemudian ada bad mood di sana, ada cemas, muncul kekhawatiran, dan tidak sempat berpikir untuk ke depan. Selanjutnya adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini sekitar 8 sampai 12 Hz. Gelombang alfa ini adalah gelombang yang rileks saat kita istirahat, saat kita hening, saat muncul kreativitas, saat kita bersantai. Kemudian gelombang theta adalah gelombang 4 sampai 8 Hz, gelombang saat tertidur dengan bermimpi. Kemudian yang terakhir adalah gelombang delta, setengah sampai 4 Hz saat tertidur
tanpa mimpi. Saat ini terjadi saat mana tubuh ini melakukan perbaikan, tumbuhnya sel-sel baru, penyembuhan diri, dan mengeluarkan hormon human growth hormone, hormon pertumbuhan. Kualitas tidur di gelombang delta ini sangat bermakna. Artinya kalau dia tidur sampai gelombang delta dengan kualitas tinggi, walaupun sebentar, saat bangun dia akan merasa lebih segar. Nah, dari semua gelombang ini, mana yang bisa kita masuk dalam hypno-teaching itu adalah gelombang beta yang rendah dan gelombang alfa. Disitulah kita bisa melakukan hypno-teaching. Apa langkah-langkah dari hypno-teaching? Sebelum saya melakukan hypno-teaching, kita harus mempunyai niat dan motivasi yang tinggi. Kemudian kita melakukan fencing. Fencing itu adalah menyesuaikan diri, bisa melalui communication by report, bisa melalui melalui pendekatan. Kemudian setelah melalui pendekatan kita melakukan communication skill sampai kita menemukan sumber masalah dari peserta. Kemudian kita mencarikan solusi. Setelah solusi itu kita memberikan support itu memberikan motivasi. Kemudian kita lakukan modeling untuk memberikan teladan dan contoh. Kemudian kita memahami apa yang kita sampaikan. Saat melakukan hypno-teaching ini, ada 3 hal yang harus kita fokuskan di sini, yaitu kita harus fokus kepada tujuan, kita fokus pada target, dan kita harus fokus pada harapan, apa yang kita ingin capai. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Di target ya ada pertanyaan apakah di tujuan, apakah tujuan ini harus kita kerjakan, apakah tujuan ini bermanfaat, apakah kita bisa mengerjakan kerja ini, apakah tujuan ini bisa kita capai saat ini. Nah, di target itu kita bisa ada pertanyaan, apakah bulan ini apa targetnya, tahun depan apa targetnya, apa yang kita lakukan memenuhi target itu. Kemudian ketika ada penggambaran itu harapan apa yang kita capai. Misalnya kalau sukses, kita akan melihat kebahagiaan di anggota keluarga, kebahagiaan di kita gitu. Sekian dan terima kasih.